Okay, let's start our class. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kok baru dikit nih yang jawab salam? Apakah suara Miss nggak kedengeran? Miss ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you ya semangatnya. Jam ketiga, semoga masih semangat ya, karena in the middle of the day. Kalian masih 2 lagi ya. Oke, before we start our class, you can open your video, show me your beautiful face, ya. Atau give me reaction, emot, dan lain-lain sebagai tanda kalau kalian hadir. Oke. Udah? Baru siapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Yang lain? Yang lain? Udah? Oke, good. Hadir semua ya. Okay, please prepare your note because I have question for today that you have to answer. Jadi prepare your note first before we start. Okay, let's start our class by reciting basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wait ya. Tadi Miss belum, salah. Belum Miss hapus. Dari voice tadi. Wait minute. Bentar ya. Belum hapus. Udah deh. Wait minute. Kok Miss agak dengar suaranya mantul gitu ya? Ya nggak di tempat kalian clear enough or udah. Okay, let's start with this. Oke, ada yang udah nonton Doraemon season 2, Doraemon Stand By Me tuh? Oke, clear. Udah nonton belum di sinema Februari ini? Belum ya? Miss. Belum. Iya, Miss pengen banget nonton, cuman masih adanya di sinema, agak takut juga karena masih banyak case positif COVID ya. Tapi semuanya pernah nonton Doraemon ya? Pernah hari Minggu. Sering dulu, Miss. Sering ya, oke. Kalau weekend di RCTI, yap, that's right. Siapa aja tokohnya kalau di Doraemon itu? Nobita. Oke, of course, Nobita. Siapa lagi? Giant. Oke, Giant. Ada Doraemon, of course. Ada siapa lagi? Suneo. Suneo. Ada Shizuka juga. Oke. Deki Sugi. Iya, Deki Sugi. Yang pinter itu ya. Oke. Next. Nah, kalau di Doraemon itu, si Nobita itu sering banget diapain sama si Giant nih. Let's wait. Sering diapain sama Giant? Oke, dibully ya. Kalau kalian pernah nggak ngerasa dibully? Pernah dong. Pernah. Waduh, Desire pernah. Diapain tuh Desire?
Baku Biasa misalnya SD. SD. SD, waktu SD diapain? Di kan baru kecelakaan waktu gitu, Miss. Hmm. Masih susah ngomong, gigi patah 2, terus dibully lah sama anak-anak cowok. Itu Desire lagi asik-asiknya karate, udah dilawan. Oh, keren banget Desire. Lawan aja ya. Oke, ada yang pernah verbal. Aduh, jagoannya anak. Oke. Dila emang dibully apa sama Mister Niko? Pernah ya dibully, tahu rasanya dong ya? Pernah dibully atau bahkan ada yang pernah membuli? Biasanya tadi ada verbal, ada yang dibully verbal, terus fisik pakai kekerasan gitu ya, kayak contohnya Desire. Ada lagi nggak bentuk pembulian lain? Ngelabrak. Ada yang pernah dilabrak? Ngelabrak. Oh, pernah ya, semuanya punya pengalaman seperti itu. Nah, ternyata that's happen also di zaman dulu guys, waktu terjadi pada rakyat Indonesia zaman penjajahan Jepang. Sama kayak apa yang kalian rasakan sekarang waktu dibully sama temen ya. Kalau konteksnya dibully zaman dulu mungkin bekerja tapi tidak mendapatkan hak sesuai apa ya, tidak mendapatkan hasil yang sepadan atau tidak mendapatkan hak yang seharusnya gitu waktu zaman Jepang. But let's discuss more. Is that true or not? Selama ini yang kita ketahui kan kayak gitu nih. Let's discuss it. It is true or not? Kalau zaman dulu itu seperti apa sih keadaannya ini ya? Kalau dulu, kalau minggu lalu kita udah bahas harus ada wajib militer zaman dulu. Oke, sekarang kita flashback to tahun 1940-an saat rakyat Indonesia pada zaman pendudukan Jepang. Anyone want to read the text? Anyone want to read the text, guys? Alia, kok Mida nunjuk Alia terus dari tadi? Ada apa dengan Alia? Apakah Alia hari ini ulang tahun? Enggak ya? Alia mau, Alia? Alia? Terus jadi ikutan deh. Alia? Atau ada yang mau deh? Atau Rahmida aja deh? Yuk Mida. Selama masa pendudukan Jepang di Indonesia diterapkan konsep ekonomi perang. Artinya, semua kekuatan ekonomi di Indonesia digali untuk menopang kegiatan perang. Perlu dipahami bahwa sebelum memasuki PDII, Jepang sudah berkembang menjadi negara industri dan sekaligus menjadi kelompok negara imperialis di Asia. Oleh karena itu, Jepang melakukan berbagai upaya untuk memperluas wilayahnya. Sasaran utamanya antara lain Korea dan Indonesia. Dalam bidang ekonomi, Indonesia sangat menarik bagi Jepang, sebab Indonesia merupakan kepulauan yang begitu kaya akan berbagai hasil bumi, pertanian, tambang, dan lain-lainnya. Kekayaan Indonesia tersebut sangat cocok untuk kepentingan industri Jepang. Indonesia juga dirancang sebagai tempat penjualan produk-produk industrinya. Oke, thank you Mida. Mida bacanya keren banget sih kayak pembaca berita. Iya dong, kece kayak orang yang kece. Oke. Jadi waktu pendudukan Jepang, ekonomi Indonesia pada masa itu ekonomi apa namanya?
Ekonomi apa, guys? Ekonomi perang. Oke. Ekonomi perang ya. Oke, question number 1. Tadi apa sih yang dimaksud ekonomi perang itu? Oh wait, kok ke next? Miss tanya Aura, apa Aura ekonomi perang? Halo Aura. Ya, Miss. Suara saya kedengaran, Pak. Terdengar. Ekonomi perang itu apa? Ekonomi Serangkaian tindakan yang diambil oleh sebuah negara untuk memaksimalkan ekonomi demi penopang keperluan perang. Oke, keywordnya, ambil keywordnya Aura. Ekonomi untuk menopang apa tadi? Keperluan perang. Oke, ekonomi untuk menopang keperluan perang ya. Thank you Aura. Ya, Miss. Oke, next question. Arti komoditi nggak sebelumnya? Komoditi itu seperti sektor atau apa ya? Sektor-sektor mana yang dikembangkan dalam program ekonomi perang Jepang. Tadi kan pada zaman itu Jepang menganut program ekonomi perang. Kira-kira ekonomi perang yang dimaksud itu ekonomi yang dikembangkan untuk sektor apa aja? Coba 1 minute, coba pikirkan 1 minute, nanti Miss tanya. Dah? Dina, atau yang lain juga boleh ya. Coba mana sajakah yang termasuk komoditi pada program ekonomi perang Jepang? Dina, yang mana aja Dina? Halo Dina. Dina ada Dina? Sabar, Miss. Oke. Iya. Gimana Din? Tadi kalau ekonomi perang itu kata Aura, ekonomi untuk menopang keperluan perang. Berarti komoditi apa aja nih? Bu, senjata, Oke, pabrik senjata. Apa lagi? mesin, Oke, plus alasannya ya. What's next? minyak bumi lah. Oke. Kenapa? Karena untuk transportasinya, Oke, transportasi. bahan-bahannya kalau senjata untuk senjatanya. Oke, good answer. Ada lagi Oke. nggak, Dina? Bertu. Nggak tahu. Oke. Thank you Dina, keren udah jawab 3. Ada yang mau menambahkan kira-kira dari 8 pilihan ini ada nggak komoditi lain nih yang dikembangkan saat ekonomi perang di Jepang? Bukan di Jepang sih, di Indonesia waktu pendudukan Jepang. Coba Rizka. Rizka bisa nggak ya mic-nya? Halo Rizka. Hai Rizka. Sambil nunggu Rizka, Aufa deh, Aufa. Halo Aufa. Ada lagi bahannya Aufa? Apa, Miss? Aufa, menurut Aufa 3 ini aja atau ada komoditi lain? Untuk program ekonomi perang Jepang kan, Miss?
Kayak nggak tahu, kayaknya itu aja. Itu aja. Iya. Kan tadi ini tuh udah semuanya buat perang. Kalau perang butuh logistik nggak, Alfa? Logistik tuh yang gimana? Maksudnya logistik konsumsi. Makanan gitu, Miss. Ya. Oh, berarti padi, Iya. terus perkebunan juga. Padi ya, makanan pokoknya. Oke. Jadi walaupun perang tetap butuh nih pertanian padi. Oke, thank you Alfa. Nah, Iya. sebenarnya ada satu lagi guys, yaitu perkebunan jarak. Nanti kalian bisa search di internet, jarak itu kayak tumbuhan yang bisa menghasilkan minyak kalau diolah. Nah, itu untuk bahan bakar juga. Itu ya. Nah, terus nanti kalian bisa cari perbedaan komoditi waktu zaman Belanda sama zaman Jepang. Kalau Belanda itu fokusnya apa, Jepang apa gitu ya. Kalau Belanda fokusnya apa sih dulu? Kalau yang Belanda cari di Indonesia dulu apa? Oh, ada virus yang menjawab di chat. Oke. Next question. Tadi udah pilih, sekarang coba sebutin contoh lain komoditi perang. Program ekonomi perang. Coba tadi virus. Apalagi virus. Miss? Contoh lain virus, misal pabrik apakah? Ada ide virus? Enggak ada. Coba Miss bantu. Kalau buat benteng pertahanan misal, berarti butuh apa tuh? Semen. Oke, apalagi buat bangun benteng. Perlu apa lagi? Kayu. Oke, kayu bener. Apalagi? Nggak tahu, Miss, saya nggak pernah bikin benteng. Oke, besi. Nah, thank you Virus udah jawab 2. Next question. Oke. Nah, dari beberapa komoditi tadi, coba kalian search. Ada nggak ya komoditi yang dia dikembangkan waktu zaman program ekonomi perang di Jepang dan masih bertahan sampai sekarang di Indonesia? Nah, ini butuh referensi sih. Nah, yang kalian bisa search ya. Nanti Miss lihat jawaban kalian di GC. Nah, ini karena Miss bilang tugasnya sebulan 2 kali, nanti kalian tulis ini di GC. Atau kalian mau cari sekarang, kira-kira ada nggak ya komoditi tersebut yang masih bertahan sampai sekarang? Ada yang udah dapat? Coba. Nah, kalian cari ya, nanti tulis di GC. Catat di GC. Atau dari sehari-hari yang kalian lihat, misal, Miss nggak tahu sih kalau di Banjar ada atau enggak. Kalau di Jawa itu lebih banyak peninggalan Belandanya daripada Jepang. Kayak pabrik gula, kayak gitu yang masih jadul itu banyak banget. Coba kalian cari ya, kalau Jepang ada nggak peninggalannya. Next question is, nah kalau zaman dulu
Jepang itu menganut ekonomi perang. Apakah di zaman sekarang Jepang ini masih menganut ekonomi perang? Terus ada nggak kaitannya ekonomi perang dan ekonomi Jepang zaman sekarang? Oke. Oh, pertanyaan dari Aufa, Miss, hari ini ada catatannya dikumpul minggu depan ya, Aufa. Karena Miss tugasnya sebulan 2 kali aja. Oke, Miss mau diskusi sama siapa ya? Hansa deh, Hansa. Halo Hansa. Iya, Miss. Oke, tadi kita udah bahas kalau ekonomi perang itu komoditinya itu. Kalau sekarang di Jepang ini ekonomi atau perindustriannya apa, Hansa? Sekarang Hmm, apa ya? Nggak tahu, Miss. oke. Kalau produk-produk dari Jepang apa aja, Hansa? Kendaraan-kendaraan gitu, Kak, Miss. Oke, kendaraan ya. Apalagi? Pas Apa? elektronik. Oh, elektronik. Ya. Oke, kendaraan, terus elektronik. Ada lagi? Enggak tahu. Oke, cukup berarti. Thank you udah sebutin 2. Nah, kira-kira produknya zaman dulu dan zaman sekarang sama atau beda? Ekonomi perang dan ekonomi Jepang sekarang. Beda kayaknya, Miss. Oke, beda ya. Nah, kalau motif ekonominya, kalian belajar ekonomi intermediate kan ya, kalau NS. Kalau SS pasti belajar ekonomi ya. Kalau tujuan ekonomi perang untuk apa? Kalau tujuannya ekonomi perang untuk apa? Supaya apa? Tadi harus ada pabrik senjata, pertambangan minyak, mesin, supaya apa? Oke, tadi Hansa udah. Sekarang Dila deh. Halo Dila. Ya, Miss. Oke, kalau ekonomi perang tujuannya untuk apa, Dila? Dila. Itu kayak pengertiannya tadi. Supaya apa? Kan untuk menopang Menopang keperluan perang. Oke, terus kalau udah tertopang untuk apa? Biar perangnya lancar. Oke, perangnya lancar biar menang gitu ya. Biar bisa menang gitu loh. Oke, menang ya. Kalau udah menang perang, emang apa yang diperoleh oleh Jepang? Gimana, Miss? Kalau Jepang menang perang, keuntungan apa sih yang diperoleh Jepang? Dapat kekuasaan. Oke, kekuasaan, good. Kekuasaan menguasai Asia dan bahkan dunia gitu ya. Sekarang, kalau ada nggak kesamaan sama ini, kita temuin motifnya adalah untuk mendapat kekuasaan ya. Menguasai
wilayah-wilayah gitu ya. Kalau ekonomi Jepang yang sekarang, Dila, Kenapa Miss ekonomi yang sekarang? kira-kira punya motif yang sama nggak? Menurutmu kenapa? Iya kayaknya. Oke, coba explore dikit jawaban iya-nya Dila. Kan yang dulu tuh kayak menguasai negaranya, kalau sekarang kayak produknya gitu yang menguasai di pasaran gitu, Miss. Oke, good. Produknya yang menguasai. Kalau dulu menguasai wilayah, kalau sekarang menguasai pasar dunia. Berarti keterkaitannya dulu dan sekarang yang sama apanya? Sama-sama menguasai. Motifnya sama ya, menguasai dengan produk yang berbeda, tapi motifnya sama, menguasai. Oke. Berhasil nggak caranya Jepang? Berhasil sih kayaknya, Miss. Oke. Tapi belum sesempurna Cina. Wow, belum sesempurna Cina ya. Apa yang membuat Cina lebih sempurna? Teknologi. Mhm. Oke, nanti kalian bisa explore lagi ya jawabannya. Good answer, thank you everyone tadi yang udah mau jawab. Nah, sekarang itu background ekonominya. Sekarang kita mau cari tahu sebenarnya apakah rakyat Indonesia itu beneran ditindas atau enggak, atau seenggak adil itukah Jepang gitu ya. Let's write the text. Ini Miss ambil dari buku Nation History kalian. Lupa halamannya berapa, pokoknya di ini ada di buku Nation History kalian. Oke, anyone want to read the text? Siapa yang belum nih? Miss mau Nadeta, coba Nadeta. Nadeta. Nadeta ada Nadeta. Ya, Miss. Oke, could you please Dibaca semua kok, Miss. Iya. Pemerintahan Jepang juga membuat berbagai kebijakan dalam bidang pertanian. Kebijakan itu diantaranya yaitu kebijakan untuk wajib serah padi. Kebijakan ini menjadikan Jawa sebagai lingkungan kemakmuran bersama Asia Timur Raya. Kebijakan ini melibatkan seluruh Asia Tenggara. Padi berada langsung di bawah pengawasan pemerintah Jepang. Hanya pemerintah Jepang yang berhak mengatur untuk produksi, pungutan, dan penyaluran padi serta menentukan harganya. Dalam kaitan ini, Jepang telah membentuk badan yang diberi nama Sokuryo Konri Shimusho atau Kantor Pengelolaan Pangan. Ini berlaku ketentuan hasil keseluruhan produksi. Petani berhak 40%, kemudian 30% disetor kepada pemerintah melalui penggilingan yang telah ditunjukkan, dan 30% sisanya untuk persiapan bibit di sektor kelumbung desa. Oke, thank you Nadeta. Oke, let's answer the question first. Oke, 1 minute. Nanti misalnya lagi ya. Sebutkan 3 sektor pembagian hasil dari panen padi masyarakat. Tadi kan ada program wajib setor padi. Sebenarnya nggak semuanya disetor, tadi ada dibagi jadi 3, kepada siapa aja. Oke, bisa tulis jawabannya di chat kolom. Nah, Miss bukain teksnya lagi ya. Tadi disetor ke siapa aja?
Udah dapet, guys? Oke, ada siapa Aura? Coba Aura, sebutkan Aura. Aura tadi jawab. Petani, Terus, pemerintah. sama lumbung desa. Oke, ini tentunya pemerintah Jepang ya, sama lumbung desa. Oke, next question. Berapa perbandingan dari 3 sektor tersebut? Petani dapat berapa, pemerintah Jepang dapat berapa, lumbung desa dapat berapa? Lumbung desa ini maksudnya tadi untuk pembibitan selanjutnya ya. Udah dapat guys? From the text, paragraf terakhir. Miss tanya Holisah deh. Berapa Holisah? Perbandingannya Holisah? Ya, Miss. Berapa perbandingannya? Tadi kan dibagi ke petani, pemerintah, sama lumbung desa. Perbandingannya berapa? Yang petani 40%. Ini Miss. Terus Ya. Terus? pemerintah 30%. Lumbung desanya 30%. Oke, kalau kita sederhanain, perbandingannya jadi berapa nih? Kita hilangin persennya semua Holiso. Kita bagi 10 semua Holiso. Jadi berapa? Berapa banding berapa? Banding 4/3 kan? 4 dibanding 4/3. ya, 4 banding 3 banding 3 lagi. 4/3. Petani, Jepang, lumbung padi. Oke. Thank you Holiso. Next. Oke, siapa tadi yang paling banyak dapat bagian? Siapa? Tadi kan 4, 3, 3. Petani ya, Miss? Iya, tadi petani atau pemerintah? Iya, ini yang 40% tadi. Salah Miss saya. Ya, petani, nggak apa-apa. Petani ya. Petani. Oke. Misal nih, dikit aja ya, coba hitung bentar. Kalau Miss punya 20 kuintal padi nih, hasil panennya, petaninya dapat berapa? Petani berapa? Pemerintah Jepang dapat berapa? Terus yang buat bibit lumbung padi dapat berapa? Coba Jannah, sebenarnya Jannah. Iya, Miss. Berapa? Petaninya dapat berapa? Beroleh hasil padi 200 kuintal, berapa banyak padi yang harus diserahkan kepada bibit dan untuk petani sendiri. Tadi petani berapa persen, Jana? Ini Jana tadi. Petani 40%, Jana. 40%. Oke, kita hitung ya. Kalau petani 40% berarti 180.
Oke, 80 kuintal. Berarti sisanya ini 120 kW ya. Ke Iya. ini berapa berarti masing-masing? Oh, kalau sama-sama berarti 60. Oke, 60 kuintal. Yang buat bibit 60. 60 kuintal. Nah, menurut kalian pembagian yang seperti itu adil nggak buat petani? Jelasin. Coba kalau menurut kalian nih, pada zaman itu petani nih punya hasilnya 200 kuintal, 80-nya itu buat dia sendiri, 60-nya harus buat pemerintah Jepang, 60-nya itu buat persiapan bibit lumbung desa. Menurut kalian adil nggak? Miss mau tanya siapa ya? Oh, ada yang jawab di chat. Oh, ada Dila jawab di chat. Miss mau tanya Yaya. Halo Yaya. Yaya ada? Oh, Yaya bisa open mic nggak? Oh, nggak bisa lagi di pasar. Oke. Yaya lagi beli apa sambil... Oh, antar mama belanja. Oke deh. Siapa ya? Zahra aja deh, Zahra. Zahra ada Zahra? Zahra. Mana nih Zahra? Sambil nunggu Zahra, Miss ke... Oh, nggak bisa nge-lag tempat Zahra. Oke deh. Desire aja deh. Desire. Nggak apa-apa, ini pendapat sih. There is no right or wrong answer. Ini semua nanya pendapat kalian. Gimana Desire? Desire ada? Desire. Desire? Tadi ada Desire. Oke. Ya udah deh, karena yang jawab di chat Dila tadi, ada Dila. Dila lagi deh. Gimana Dila? Gimana menurutmu Dil? Ups, wait. Apa, Miss? Gimana menurut Dila adil nggak? Menurutmu adil nggak? Tidak. Oke, menurut Dila tidak adil. Kenapa nggak adil? Kan udah capek-capek gitu, Miss. Ngurus padinya. Cuma dapat kurang dari setengah hasil. Kan nggak adil. Menurutmu yang adil itu harus gimana? Nggak usah dikasihkan. Berarti 100% buat petani gitu ya? Iya. Oke, kalau menurutmu yang pembagian 433 ini, apakah pemerintah Jepang ini kejam? Atau enggak? Menurutmu kejam banget, kejam aja, atau ya enggak? Itu gimana? Kejam aja. Kejam aja, oke.
Kenapa? Gitu, Miss. Petani dapat 5, terus Jepangnya dapat 1 atau 2 gitu, terus sisanya untuk lumbung gitu. Oh, gitu. Harusnya 5. Ini dapat 1, berarti sini banding 2 gitu. Oh, itu ya menurutmu ya? Oke deh. Masih ada sih sebenarnya. Tapi udah habis waktunya. Nanti kita bahas next week ya. Nah, itu di sektor ekonomi. Kita belum bahas sih. Dari sektor itu deh kalian. Tadi kalau topik di awal pertama kita itu tentang penindasan. Kalau dari sektor pertanian tadi, nah kalian jawab ya, dari skala 0 sampai 10, seberapa kejam sih penindasan Jepang di Indonesia ini? Nah, kita belum bicara di sektor yang lain ya, masih ada sektor pendidikan, terus sektor pekerja yang apa itu? Apa ya? Romusa ya namanya. Ya, itu nanti kita bahas lagi ya. Oke, coba tulis di chat, di kolom chat. Kalau dari skala 1 sampai 10, penindasan pada zaman, kenapa disebut penindasan? Tentunya karena harusnya 100% punya petani, ya balik lagi ya, 100% ke petani. Nah, Jepang ada kebijakan itu. Menurut kalian, menutup kelas hari ini dari skala 0 sampai 10, seberapa tidak adil atau seberapa kejam penindasan Jepang ini? Oke, ayo tulis di chat. Miss pengen tahu. Tulis angka aja dari skala 1 sampai 10. Oke, sambil nunggu kalian nulis. Miss stop share, udah ada yang nulis? Dila nulis 9. Ini yang paling kejam tuh 10 kami. Ya, paling kejam itu 10. Oke, Zahra 9. Oke, 2 9. Yang lain? Skala ketidakadilannya berapa? 9,5-an. Oh, menurut kalian berarti itu nggak adil banget ya? Yang lain? Miss pengen lihat nih. Sambil Miss tutup ya, coba tulis di chat kolom. Oke, karena time is over, thank you everyone. Thank you for joining the class. Thank you for answering the question. Thank you yang udah open mic tadi. Don't forget to write down the answer on the note. Kita kumpul catatannya minggu depan. Is there any other question? Ada nggak? No. No, if no, let's close our class by reciting hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, tetap semangat buat kelas selanjutnya ya. And see you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Nanti Miss ini di GC kok Akila ya recordnya. Thank you everyone. Bye bye. Miss end meeting ya.